Dan untuk mengetahui kondisi terkini para korban serta apa upaya yang telah dilakukan pemerintah, kami akan membahasnya bersama dengan Kepala BP2MI, Beni Ramdhani. Selamat siang, Pak Beni. Selamat siang, Mbak Naila, Mas Anggi. Pak Beni, jadi informasi terakhir dari sana seperti apa, Pak Beni? Iya, per hari ini komunikasi kita dengan KBRI di Yangon ya, Myanmar. Mereka masih berada di tempat sebagaimana awal mereka memberi informasi. Pemerintah kita melalui perwakilan terus melakukan pembicaraan dengan otoritas negara setempat. Walaupun per hari ini evakuasi belum dilakukan. Belum bisa dilakukan. Kenapa? Karena mereka berada di satu wilayah yang wilayah itu dalam penguasaan kelompok separatis bersenjata. Karena Myanmar sedang konflik saat-saat ini. Nah, daerah ini kurang lebih harus ditempuh melalui perjalanan darat itu 6 jam dari KBRI Yangon. Tapi kalau mengambil dari Thailand itu kurang lebih 2-3 jam. Daerah itu disebut Metau Talai ya di Myanmar. Tapi penting untuk disampaikan Mbak Naila, Mas Anggi, Myanmar ini benar negara penempatan, tapi untuk skema UKPS. Kita punya skema G2G, government to government, P2P, private to private, mandiri perseorangan, atau UKPS. Nah, UKPS ini untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya, kita punya perusahaan negara BUMN, ya memiliki kontrak ya pengerjaan sebuah proyek di negara Myanmar misalnya. Nah, mereka yang diberangkatkan untuk bekerja di sana adalah pekerja yang diberangkatkan oleh perusahaan BUMN. Nah, mereka ini berangkat tahun 2022, ya. Itu rutenya dari Kalbar, kemudian mereka ke Bali. Bali transit di Singapura, Singapura kemudian Kamboja, Kamboja Thailand, kemudian Thailand Myanmar. Dan mereka menggunakan visa turis. Nah, ini memang modus ya penempatan ilegal itu selalu menggunakan visa turis, wisata, atau kalau ke Arab Saudi itu ziarah. Jadi otomatis mereka tidak tercatat dalam Cisco dan mereka bisa dinyatakan sebagai ilegal proses penempatannya. Tanggal 26 kami mendapatkan informasi terkait masalah 11 PMI asal Singkawang. Biasanya kita langsung gerak cepat, ya. Tim Quick Response itu ada di BP2MI. Kita langsung melakukan pembicaraan dengan Pemkot Singkawang melalui Biro Hukum. Diperolehlah data melalui fotokopi paspor yang bersangkutan. Kita cross check ke Cisco yang kita miliki, ya, Command Center, tidak ada nama-nama itu. Kemudian di hari yang sama 26 April kita langsung kontak melalui PWNI, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, perwakilan Republik Indonesia yang ada di Phnom Penh ya. Dan dan ternyata benar ya, mereka adalah berangkat secara tidak resmi. Oke, sampai mereka itu bisa diberangkatkan ke Myanmar itu seperti apa sih Pak prosesnya sebelumnya? Apakah sudah mendapat informasi atau bagaimana? Ya, modus operandi penempatan ilegal ini kan dikendalikan oleh sindikat dan mafia. Itu yang sering saya rewel, ribut ya, dan meminta semua pihak dan bahkan negara harus mendeklar perang melawan sindikat penempatan ilegal, karena ini dikendalikan oleh mafia. Ini bisnis kotor. Naib jika negara yang besar ini kalah ya pada sindikat dan mafia. Naib jika penempatan pekerja yang harusnya mereka memiliki kualifikasi, ya kompetensi, ahli, terampil di bidangnya, kemampuan berbahasa yang kuat, dan mereka adalah dignity negara yang harus ditempatkan ke negara-negara penempatan dalam kompetisi global melebut peluang kerja, tapi justru didominasi oleh para penjahat, oleh para sindikat penempatannya. Sehingga saya selalu mengatakan kepada Pak Menko Polhukam, ayo harus kita declare perang semesta melawan sindikat penempatan ilegal. Negara ini tidak diproklamasikan, tidak ditakdirkan untuk berkompromi. Makan siang, minum kopi, duduk satu meja dengan para penjahat, atau membiarkan kejahatan perdagangan orang terjadi. Nah, itu yang saya sampaikan ke kementerian lembaga. Kita punya undang-undang TPPO kok, sangat kuat. Nomor 22 tahun 2007. Kita punya Perpres nomor 22 tahun 2021 ya. Nah, ada 27 kementerian lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan dan pencegahan TPPO. Saya guyon dengan Pak Mahfud. Saya bilang Pak Menko mandul nih. Padahal udah lama Satgas gugus tugas ini ada. Nah, ini saatnya mungkin menjadi pintu masuk kesadaran ideologis kita, tanggung jawab pada anak-anak bangsa. Tidak boleh penjahat kemudian memperjualbelikan anak-anak bangsa. Dan kalau kita lihat total, berarti kalau ini kan isu laki-laki banyak, TPPO kalau ini data total di kita itu kan 90% perempuan, ibu-ibu yang diperjualbelikan.
Ya, Tapi kasus Pak Beni, Kamboja maaf saya lawan- potong Pak Beni. Karena Jadi isu terakhir. TPPO ini semoga juga nanti dari BP2MI bisa didorong ya Pak, karena isunya juga menjadi pembicaraan juga di KTT ASEAN dan semoga memang sepakat nanti Mas negara-negara Andi, ASEAN ya. untuk soal ini solusinya Pak ya. Ya. Dan satu lagi Pak Mas Beni, Andi, kita berharap sudah tahu nanti modus aksesnya operandi, bisa ya. masuk, akses Kita Bapak sudah dan tahu mereka teman-teman bisa masuk. berangkat dan Ya. diberangkatkan oleh siapa, bandar-bandar besarnya siapa. Ya tinggal penegakan hukum kok. Kalau kita Ya, punya ini- komitmen pada Republik, pada Merah Putih, gampang Baik, kok Pak Beni. menang penjahat itu. Ini harusnya bisa kemudian komitmennya sampai ke akar rumputnya Pak Beni, nantinya ke Benar. depannya semoga bisa diminimalisir lagi adanya TPPO atau juga PMI yang berangkat secara ilegal. Terima kasih Kepala Ya. BP2MI Bapak Beni Ramdhani sudah bergabung di Terima kasih. kesempatan Newsline kali ini.